Shalom, selamat pagi. Di tahun 2022 ini, ya, kita melalui banyak hal. Kalau kita melihat atau kita mengikuti ya berbagai macam teaching pengajaran di YouTube, maka masing-masing gereja atau pelayanan atau hamba Tuhan itu punya satu visi yang didapat untuk setiap tahun yang dilalui ya. Jadi tahun tersebut itu menjadi tema umum ya. Temanya apa? Biasanya mereka ini para hamba Tuhan, pemimpin ya, leader dari pelayanan-pelayanan yang besar, mereka berdoa pada akhir tahun untuk mendapatkan tuntunan Tuhan. Tahun depan itu temanya apa ya. Dan setelah itu mereka akan sampaikan kepada orang-orang yang mereka layani. Nah, ada yang menyebutkan tahun 2022 ini tahun paradigma yang baru. Ada lagi tahun anugerah kelimpahan yang berlipat dan sebagainya. Tapi ada yang menarik ini ya. Setiap definisi yang diberikan oleh siapapun ya, hamba Tuhan siapapun tentunya sudah berdoa. Dan itu seringkali nggak persis sama satu dengan yang lain. Tapi itu menolong kita untuk bisa fokus tentang satu hal yang Tuhan ingin kerjakan dalam hidup kita, khususnya dalam satu pelayanan atau gereja tertentu, ya. Jadi misalnya kalau kita berada di gereja atau pelayanan, di mana tahun 2022 ini dideklarasikan sebagai tahun paradigma yang baru, maka kita dibawa pada pemikiran bahwa di tahun ini ada banyak cara berpikir yang diubah oleh Tuhan untuk kita bisa masuk dalam rencananya dan terus bertumbuh mengikuti rencananya. Ya, paradigma itu apa? Paradigma itu cara berpikir, ya, cara pandang. Kalau kita lihat gelas yang bisa memuat misalnya 200 ml, lalu gelas itu cuma terisi 30 ml, maka ada dua cara pandang terhadap gelas yang sama itu, ya, gelas yang isinya 30 ml itu. Yang satu bilang, wah tinggal 30 ml nih, ya, tinggal sedikit. Tapi ada lagi yang bilang, oh sudah 30 ml, tinggal 70 ml lagi bisa penuh, ya. Itu cara pandang, ya, cara pandang, cara berpikir tentang suatu hal yang kita lihat terjadi atau ada di depan kita, ya. Hal yang sama juga misalnya begini, sekian tahun yang lalu kalau orang bilang gereja itu adalah satu rumah, biasanya nggak terlalu besar, rumah kecil. Kalau lihat film-film ya, film-film cowboy misalnya, atau film-film ya tentang di Amerika biasa itu ya. Tanahnya kan masih luas. Lalu di satu desa orang ada beberapa penduduk ya berkumpul membentuk satu kota kecil. Lalu di situ nanti ada kantor ya, ada bar, ada restoran, lalu ada gereja nanti sendiri ya. Gereja biasanya kecil ya, nggak banyak. Muatnya paling cuma beberapa ya, mungkin 20-30 orang ya, nggak terlalu banyak, nggak terlalu besar. Nah, di kita juga begitu ya, walaupun di Indonesia, di Jakarta misalnya, gereja-gereja pada tahun-tahun 70-an, 80-an itu lumayan lah ya, bisa muat barangkali kalau bangkunya bangku panjang itu kadang-kadang bisa muat beberapa ratus. Nah, tapi pemikiran kita pada saat itu adalah gereja adalah satu gedung. Ya, satu gedung, walaupun di Alkitab bilang yang disebut gereja itu bait Allah adalah kita, tubuh kita bait Allah. Ya. Tapi sebagian orang itu ketika mereka menikah, maka ada pemberkatan di gereja, mereka tuh ingin diberkati di gedung gereja. Bagi mereka itulah tempat sakral ya, gereja. Tapi setelah masuk era 90-an ya, tahun 2000, 2010 dan seterusnya, maka kalau kita perhatikan banyak gereja yang berkembang, ibadah kebaktian itu dilakukan di ruko ya. Ruko bentuknya nggak berubah seperti ruko lainnya, nggak jadi seperti bentuk gedung gereja dengan atap yang lancip lalu ada tanda salibnya di atas ya. Tetap seperti ruko biasa aja. Atau di mall-mall ya, banyak sekali mall-mall yang ada di Jakarta ini, function room-nya itu disewa atau kadang-kadang dibeli ya, dibeli satu lantai misalnya dibuat jadi gereja. Di situ dibuat ruang-ruang ya. Saya punya
banyak ya beberapa teman lah yang memang pelayanan, dan mereka gerejanya itu di gedung ya. Gedungnya itu bisa gabung dengan satu mall. Nah, gedung perkantoran mereka beli satu lantai ya. Luar biasa, dan baru dibuat disekat-sekat, ada ruang ibadah raya, ada ruang sekolah minggu, ada ruang buat ruang tunggu buat pendeta yang mau melayani ya, VIP room dan sebagainya dan sebagainya. Nah, jadi konsep berpikir tentang gereja atau gedung gereja berubah. Kalau dulu itu di satu tempat, lokasi tertentu, maka setelah itu gereja itu bisa ada di gedung perkantoran, ya, di lantai tertentu, bahkan di mal-mal ya. Saya beberapa kali pernah datang di gereja yang ketika datang pagi itu di satu ruko ya, pertokoan yang sangat ramai. Tapi karena hari Minggu pagi ya sepi, ya, belum buka semuanya. Nah, setelah selesai ibadah itu sudah jam buka ya. Jadi begitu keluar dari kebaktian, lihat itu, wah, crowded sekali. Ya, kalau nggak hafal itu nomor alamat ruko kiosnya nomor berapa, bisa nyasar ya nyari, karena itu orang dagang semua gitu. Lalu pernah juga saya dengan keluarga, kami nginep di satu hotel ya di daerah Puncak, dan waktu hari Minggu ternyata ada ibadah, ada satu function room ya disewakan setiap hari Minggu, dan kami bisa ikut ibadah di situ di gereja ya pakai ibadah gereja. Dan yang hadir karena itu liburan ya, ada yang pakai celana pendek, pakai kaos, sementara pada saat itu yang melayani ya pendetanya, asirnya, diakennya pakai jas ya, pemain musiknya pakai pakaian rapi, nah jemaatnya pakai kaos ya, pakai celana pendek, pakai sendal ya, karena itu di hotel yang seperti hotel buat dengan playground yang luas ya. Beda tentu ada juga yang di hotel yang full karpet ya, jadi resmi. Nah, biasanya yang datang ke situ ya mereka juga pakai pakaian yang agak rapi lah, pakai sepatu ya dan sebagainya. Tapi yang saya mau bilang adalah ini perubahan paradigma ya, cara berpikir. Nah, ada hamba Tuhan lain lagi yang menarik sekali ya. Saya dengar dia ngajarkan. Nah, kalau kita perhatikan ya, hamba-hamba Tuhan itu ada sepertinya spesialisasi yang Tuhan berikan dalam kehidupan mereka, dan itu menjadi ciri pelayanan mereka. Misalnya ada hamba Tuhan yang dipakai untuk mengajarkan pujian penyembahan. Maka cirinya di gereja yang digembalakan ya, dimanapun akan bercirikan dengan pujian penyembahan yang kuat. Nah, kalau kita dulu sekolah ya, waktu saya sekolah TK, SD itu gurunya ngajar semua ya. Guru kelas 1 yang ngajar semua, bahasa Indonesia, berhitung, menulis, semua guru itu ya. Naik kelas 2 ganti guru, ngajar kan sama juga, semua pelajaran diajar. Kelas 3, 4, 5, 6, nah begitu SMP, nah baru dikenal namanya wali kelas. Lalu pelajaran bahasa Inggris yang ngajar spesialis guru bahasa Inggris. Yang ngajar bahasa Indonesia spesialis guru bahasa Indonesia. Yang ngajar matematika spesialis guru matematika. Yang ngajar biologi spesialis guru biologi ya. Yang ngajar fisika spesialis khusus fisika. Terus seperti itu. Waktu SMA juga begitu. Waktu kuliah juga seperti itu. Ya, tingkat 1 belajar misalnya matematik. Nah, itu dosen matematik yang ngajar. Nanti ada bahasa Indonesia, ya dosen bahasa Indonesia yang ngajar. Nah, masing-masing bilang semua pelajarannya penting. Ya. Kalian orang Indonesia harus dapat berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Nanti buat skripsi, tugas akhir harus betul bagaimana penulisannya dalam bahasa Indonesia. Yang bahasa Inggris bilang, oh kalian perlu tahu bahasa Inggris, ini universal language ya. Kalian kemanapun perlu tahu bahasa Inggris. Yang matematik bilang, oh kalian harus ngerti matematik. Ini dasar untuk pelajaran banyak pelajaran ya. Akunting tuh mengerti matematik ya, tambah kurang ya, kali bagi ya. Apalagi kalian masih jurusan teknik ya, jurusan teknik sipil, jurusan teknik lainnya itu perlu sekali matematik. Nah, kita tidak akan menjadi persis seperti dosen matematik atau dosen bahasa Inggris atau dosen fisika misalnya. Karena mereka tuh mengajarkan sesuai dengan keahlian mereka. Sementara kita mungkin hanya memerlukan sebagian dari apa yang mereka ajarkan.
Lalu kita akan berkembang di jurusan tertentu yang kita pilih. Ya sebagian mungkin akan jadi dosen teknik ya, teknik sipil misalnya, mengajarkan mata kuliah tertentu. Tapi yang lain tuh mungkin akan kerja. Bisa kerja di kontraktor atau konsultan, bisa juga malah kerja di bank. Saya punya banyak teman yang kuliahnya jurusan teknik, begitu lulus ya sama sekali praktis nggak kepake itu. Ya masuk jurusan perbankan, maksudnya saat itu banyak bank-bank merekrut lulusan-lulusan perguruan tinggi tertentu, jurusan apa aja ya. Karena habis itu di training ya, mereka menerima training. Nah, mereka menjadi orang-orang hebat ya. Beberapa yang sekarang ini jadi orang-orang hebat di pemerintahan ya, itu awalnya ada orang teknik ya. Ada menteri kita juga seperti itu ya, dia teknik, dia belajar segala macam dan akhirnya dia memimpin banyak bidang dalam ini lingkup yang beda ya. Tapi tentunya yang diperlukan di situ sebenarnya cara berpikir ya. Cara berpikirnya seperti apa bisa dididik lagi. Ya. Nah ini hamba Tuhan yang saya bilang ini menarik ya. Saya sangat diberkati. Dia bilang dia berdoa dari bulan Oktober tahun lalu untuk mendapatkan tuntunan Tuhan tahun 2020 ini seperti apa. Dan dia bilang 2020 dia renungkan 20 dan 22. Angka 20 itu di dalam bahasa Ibrani ya. Alkitab kita ini kan ada perjanjian lama dan perjanjian baru ya. Nah, perjanjian lama itu ditulis dalam bahasa Ibrani. Perjanjian baru dalam bahasa Yunani. Nah, dalam bahasa Ibrani angka 20 itu artinya tangan yang terbuka. Ya, open hand atau tangan yang terulur, atau tangan yang mau memberi dengan cuma-cuma. Ya. Jadi dia dapatkan itu tangan Tuhan. Tapi angka 22 dalam bahasa Ibrani itu ada arti yang dia sebutkan itu artinya chaos. Ya, atau kekacauan. Ya. Menarik sekali. Saya cari di internet ya karena itu kan dia pasti baca buku, saya percaya dia nggak akan bohong ya. Tapi saya perlu juga baca ya dalam internet ya, dicari-cari apa artinya. Ternyata ini menarik ya, betul memang ya. Dikatakan dalam bahasa Ibrani angka 20 itu yang ditulis ya dengan huruf kaf ya, K-A-P-H atau mungkin kaf bacanya ya, saya kurang tahu cara bacanya. Katakanlah kaf ya, itu artinya mewakili tangan ya, telapak tangan yang terbuka ya. Bahkan ya ada yang mengartikan banyak hal lah ya. Tapi ada juga dikatakan bahwa angka 20 itu juga mewakili satu siklus penantian dan kesempurnaan ya, kelengkapan dalam kehidupan. Ya. Yang artinya nanti membawa seorang itu untuk semakin siap ya dalam pertumbuhan rohaninya ya, kira-kira seperti itu. Nah, itu angka 20 ya. Tapi angka 22 ini dikatakan bahwa itu dapat berarti tentang disorganization ya, atau ketidakaturan ya, berantakan begitu ya. Jadi chaos ya, itu mewakili ketidakaturan, disorder atau chaos. Chaos itu kekacauan ya. Nah, jadi dia bilang bahwa di tahun 2022 ini tangan Tuhan tuh terbuka, terulur kepada kita di tengah kekacauan, di tengah chaos ya. Ada banyak hal yang kita gak mengerti di depan ini, tapi tangan Tuhan tuh terbuka, terulur buat kita. Jadi dia mau bilang bahwa di tengah situasi yang tidak jelas, selalu ada pengharapan dari Tuhan buat kita orang-orang percaya. Wow, saya bisa dengar seperti ini, luar biasa ya. Memang hamba Tuhan ini dikenal banyak mengajarkan mengenai favor. Kan hidupnya tuh betul-betul dia menikmati favor ya. Favor of God, favor of man ya. Saya baca beberapa bukunya, dengar bagaimana khotbah dia. Dan ini tuntunan seperti ini ya. Karena pasti hamba Tuhannya kan berdoa ya. Nah, kita mungkin berada di satu pelayanan yang pemimpin kita mendapatkan visi tertentu ya.
Nah, itu seperti dosen sedang mengajarkan mata kuliah tertentu bagi kita ketika kita kuliah. Ya, mungkin dosen itu juga wali ya, wali dosen kita. Kalau di SMP, SMA, wali kelas kita ya. Dia mengajarkan pelajaran tertentu. Tapi kita juga dengar dari dosen lain atau guru lain yang mungkin mengajarkan misalnya matematik ya, atau barangkali fisika dan sebagainya. Nah, hal yang sama juga begitu ya. Ketika kita makin dewasa, kalau awalnya kita ini SD, mungkin satu guru ngajarin semua. Tapi ketika kita semakin bertumbuh, apalagi di zaman era seperti sekarang ya, kita bisa melihat dari mana saja ya pelajaran. Tentunya kita tetap harus berdoa karena nggak semua tuh yang ada di internet itu juga benar ya. Ingat baik-baik, ada Roh Kudus bagi kita yang sudah terima Tuhan Yesus, dan Roh Kudus itu yang akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Nah, Roh Kudus ini yang ngajarin kita. Ya. Kita akan pilah-pilah, nggak semua yang kita dengar itu baik, ya, cocok atau tepat buat kita. Alkitab berkata, jangan anggap rendah nubuat-nubuat, ujilah segala sesuatu, peganglah yang baiknya. Itu firman Tuhan. Nah, Roh Kudus yang akan mengajarkan kita. Tapi terus terang ya, ketika saya mendengarkan ini 2022, saya ingat beberapa minggu yang lalu, mungkin beberapa bulan yang lalu, 2-3 bulan yang lalu ya, saya merenungkan Mazmur 23. Dan waktu itu saya sampaikan di beberapa pertemuan, ya barangkali ada yang perlu mendapatkan peneguhan saat itu, tapi buat saya itu satu berkat tersendiri. Karena di Mazmur 23, ketika Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku, dia mau bilang, karena Tuhan gembalaku, maka aku gak akan kekurangan. Ya. Ayat-ayat selanjutnya, ada bagian yang dia mengatakan, sekalipun aku lewat lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, itu yang penting. Ya. Ada Tuhan besertaku, walaupun lewat lembah kekelaman, the valley of death, ya, lembah bayang-bayang maut, lembah yang mengerikan, atau melewati suasana yang chaos, seperti yang dikatakan hamba Tuhan tadi ya. Angka 22 itu mewakili ketidakaturan, disorder, ya, kekacauan, atau juga chaos ya, kacau begitu. Nah, Daud bilang, sekalipun aku lewat lembah kelaman, sekalipun aku lewat sesuatu yang chaos, yang kacau, ya, aku tidak takut bahaya, sebab Tuhan besertaku. Ada gadanya, tongkatnya itu menghibur aku. Gada itu melambangkan power of God ya, kuasa Tuhan, mujizat Tuhan ya. Guidance itu, tongkat itu melambangkan guidance, tuntunan. Jadi kita perlu tuntunan Tuhan dalam setiap bagian hidup kita, termasuk apalagi ya di tengah-tengah lembah kekelaman. Ya, kita bisa menggunakan kuasa yang Tuhan berikan bagi kita orang percaya, tapi dalam tuntunan Dia. Tapi tongkat juga itu berarti didikan. Ya. Ketika melewati lembah kekelaman, kita belajar, dididik, kita diajar semakin dekat dengan Dia. Tongkat itu juga berarti otoritas ya, otoritas yang Tuhan berikan. Di situ kita belajar bagaimana menggunakan otoritas yang Tuhan berikan sebagai orang percaya, tentunya dalam tuntunan Roh Kudus. Nah, tongkat itu juga ya pada zaman dulu itu menunjukkan buku harian. Jadi misalnya Yakub ya, ketika dia pergi ke rumah Laban, dia cuma bawa tongkatnya. Nah, tongkatnya itu diukir ya dari bagian paling bawah. Setiap ada satu kejadian dia bertemu dengan Tuhan, dia tandain kayak buku harian. Nah, orang yang semakin mature ya, kalau dia banyak perjumpaan dengan Tuhan, itu tongkatnya penuh dengan ukiran-ukiran, tanda-tanda, timing ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ya, kalau teman-teman punya akun Facebook, Facebook itu akan mencatat ya. Sekarang tanggal berapa? Misalnya tanggal 29 ya, 29 April misalnya gitu ya, atau tanggal 30 April atau tanggal 5 Mei misalnya. Maka sekian tahun yang lalu dia kasih tahu nih, pada tanggal ini ya, ini kamu ada punya memori seperti ini, dia munculkan fotonya. Nah, itu kayak buku harian gitu. Jadi tongkat itu ketika lewat lembah kekelaman, kita punya banyak catatan perjumpaan dengan Tuhan, pengalaman bersama Tuhan yang membuat kita semakin kenal Dia. Dan disitulah Daud bilang, Tuhan menyediakan hidangan di hadapan para lawannya. Justru di tengah-tengah chaos, tengah-tengah the valley of death, dia menikmati hidangan yang Tuhan sediakan.
Dan saya percaya ini juga pesan Tuhan buat kita semua, bahwa di tengah situasi yang mungkin kelihatannya tidak ideal, kita tetap bisa menikmati hidangan. Mungkin teman-teman ada yang jalan-jalan ya ke tempat tertentu, menikmati di tengah situasi yang mungkin tidak nyaman. Ya, artinya dalam segala keadaan kita bisa nikmati bersama Tuhan. Tuhan justru menyediakan hidangan bagi kita di hadapan masalah, situasi yang sedang kita hadapi. Dan itu akan menunjukkan bahwa Tuhan kita Tuhan yang baik. Ya, God is good all the time. Amin.